siang untuk kita semua. Saya Valentina Bengang akan melakukan micro teaching, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan, yaitu pada bagian bunga dan buah. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan pada kali ini adalah RPP, bahan ajar, serta buku cetak dan juga media berupa carta yang telah disediakan. Baik, selamat pagi untuk anak-anak semua. Hari ini kita kembali lagi dalam kelas ini, dan kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mencek dahulu kehadiran dari adik-adik semua. Semuanya semoga sehat-sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk salah satu dari teman yang ditunjuk akan memimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Terima kasih untuk yang membawakan doa. Sebelum memasuki inti pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semuanya, Ibu terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semua hadir hari ini? Ibu akan membacakan nama kalian dan silakan menjawab hadir, dan jika tidak hadir, teman-teman bisa memberikan informasi. Baik, cek kehadiran. Baiklah, kalian semua hadir. Berikutnya, kita akan memasuki pembelajaran kita. Pada hari ini, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita mempelajari tentang struktur dan fungsi pada organ-organ tumbuhan. Baik, semuanya sudah rapi. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada organ tumbuhan, yaitu pada bunga dan buah. Tujuannya, kita akan mengetahui bagian-bagian atau struktur-struktur bunga dan buah, dan juga mengetahui tentang fungsi dari struktur-struktur tersebut. Apakah dari kalian semua pernah melihat bunga dan juga buah? Baik, tentu semuanya pasti sudah melihat bunga. Bunga yang umum kalian lihat itu misalnya bunga kembang sepatu, bukan? Begitu juga buah. Kalian pasti tentunya hampir setiap hari pasti makan buah. Entah itu buah mangga, nanas, apel, dan buah-buah lainnya. Oke, baiklah. Namun adik-adik anak-anak semua tahu kalau bunga dan buah itu memiliki struktur-struktur penting, di mana mereka struktur tersebut berfungsi masing-masing. Nah, dari itu ada yang tahu struktur-struktur dari bunga atau bagian-bagian dari bunga serta buah? Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan. Kita semua tentu pasti telah mengetahui itu apa itu bunga dan juga buah, dan semua pasti sudah tahu tentang bunga dan buah. Baik, jadi Ibu akan memberikan penjelasan tentang struktur dan fungsi dari bunga dan buah. Perhatikan baik-baik. Baiklah, selanjutnya perhatikan baik-baik semuanya ya. Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari bunga dan buah. Ayo semuanya perhatikan ke sini. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu bunga. Bunga itu merupakan salah satu organ yang sangat terpenting dari tumbuhan, di mana organ bunga ini merupakan organ tumbuhan yang akan melakukan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Baiklah, bagian dari struktur-struktur bunga itu, yang pertama adalah mahkota bunga.
semua pasti sudah tahu, mahkota bunga itu merupakan bagian yang paling terluar dari bunga. Dan umumnya mahkota bunga ini memiliki warna yang sangat mencolok, di mana warna ini digunakan untuk menarik perhatian serangga. Yang berikutnya, mulai dari bagian terluar itu ada kelopak bunga. Berikut ini merupakan kelopak bunga. Kelopak bunga ini umum yaitu berbentuk seperti daun yang kecil-kecil yang berada pada bagian bawah bunga dekat tangkai bunga. Kelopak bunga ini umumnya berwarna hijau dan berbentuk daun kecil-kecil. Baik, semuanya perhatikan. Yang berikut, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan organ pada bunga yang berfungsi untuk menopang bunga. Berikutnya, kita memasuki ke bagian putik. Baik, putik ini merupakan salah satu bagian dari bunga yang fungsinya menjadi alat perkembangbiakan betina. Bagian-bagian putik terletak di bagian tengah bunga ini. Bagian paling atas merupakan kepala putik, bagian yang ini, bagian bawah putik merupakan tangkai putik. Ada benang sari. Benang sari itu terletak di bagian kiri dan kanan putik. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga, di mana benang sari memiliki kotak bagian-bagian, yaitu yang bagian paling atas itu disebut dengan kotak sari, dan bagian bawah ini merupakan tangkai sari. Jadi pada bunga itu terdapat alat perkembangbiakan, di mana terdiri dari putik dan benang sari. Adik-adik, anak-anak pasti tahu tentang putik dan benang sari itu. Apabila melakukan penyerbukan pasti akan menghasilkan yang namanya buah. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian yang berikut tentang buah. Bagian yang paling luar dari buah yaitu yang pertama dinamakan epikarp. Epikarp ini terletak pada bagian paling luar dari buah, di mana epikarp ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam buah. Epikarp ini umumnya dia tidak tembus air dan sifatnya keras. Yang berikut bagian tengah dari buah yaitu mesokarp. Mesokarp merupakan bagian tengah buah yang dimana kita bisa menemukannya, dia berbentuk seperti daging buah atau isi buah. Dan bagian yang dalam yaitu endokarp. Endokarp ini dia merupakan bagian dalam buah yang dapat juga bersifat keras. Misalnya anak-anak bisa menemukannya pada buah rambutan. Itu bagian dalamnya ada bagian keras. Itu merupakan bagian endokarp. Dan yang paling dalam dari bagian-bagian buah itu adalah biji. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Jadi kita akan melakukan suatu permainan dalam bentuk pembelajaran. Jadi silakan membentuk kelompok. Setelah itu ibu akan membuat suatu gumpalan kertas dan dengar baik-baik penjelasannya ya. Jadi sebentar ibu akan melemparkan kertas tersebut tanpa mengetahui kelompok mana yang mendapatkannya. Jadi ibu akan balik badan dan melempar kertas tersebut. Jadi kelompok pertama yang mendapatkan kertas tersebut, ibu akan memberikannya pertanyaan, dan kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan dengan benar. Dan pertanyaan yang ibu berikan tentang penjelasan ibu tadi mengenai struktur dan fungsi pada buah dan bunga.
Setelah menjawab pertanyaan, apabila betul, maka orang yang mendapatkan kertas tersebut melempar kepada teman-teman yang ingin dia tujukan. Jadi bebas, dia akan memilih siapa saja yang dia mau. Dan setelah kertas tersebut dilemparkan, maka yang melempar tadi memberikan pertanyaan untuk yang mendapat bola. Jadi orang yang mendapat bola kemudian wajib menjawab benar dan betul tentang pertanyaan yang diberikan tersebut. Dan ingat, pertanyaan yang diberikan adalah mengenai struktur dan fungsi dari organ bunga dan buah. Baik, sudah dipahami, dan begitu selanjutnya. Jadi, untuk kelompok yang benar, dia akan mendapatkan bunga dari ibu. Baiklah, sekarang silakan membentuk kelompok kalian dan ibu akan melakukan yang sesuai dengan instruksi ibu tadi. Silakan membentuk kelompok kalian. Terus, baiklah, kita akan melakukan pembelajaran dalam model bentuk dinamakan dengan snowball throwing. Oke, bagaimana? Sekarang kita akan melanjutkan masih dalam bentuk kelompok, namun kita akan melanjutkan dengan bentuk diskusi. Nah, diskusi yang akan kita lakukan itu, ibu akan memberikan kepada kalian LKPD dan masing-masing kelompok membahas tentang LKPD tersebut. Setelah itu, ibu akan mempersilahkan kepada salah satu kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya untuk secara bersama-sama kita membahas tentang struktur dan fungsi dari bunga dan buah. Sekarang kalian akan membahas tentang LKPD yang ibu berikan. Oke. Setelah kalian semua telah mendiskusikan LKPD tersebut, salah satu kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya pada LKPD tersebut. Bagaimana dengan kelompok-kelompok lain? Apakah jawaban yang kalian berikan, kalian isi dalam LKPD tersebut sama atau mirip dengan yang telah dipaparkan oleh kelompok tadi? Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimpulkan kembali materi pembelajaran kita hari ini, di mana anak-anak semua pada bunga itu terdapat bagian-bagian penting, yaitu dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Dan pada buah ada bagian terluar epikar, bagian tengah mesokar, dan bagian dalam endokar, serta di dalamnya lagi terdapat biji. Oke, baik adik-adik semuanya, materi kita pada hari ini, apakah semuanya bisa memahami? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan lebih mengerti lagi tentang bunga dan buah berdasarkan struktur dan fungsinya masing-masing. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Sampai jumpa dan selamat untuk kalian semua pada hari ini. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi micro teaching saya. Apabila ada tanggapan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun, saya terima dengan baik. Dan semoga media pembelajaran kali ini boleh bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.